Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, konflik antara Israel dan Palestina sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan berhenti. Bahkan pihak Israel sudah mewacanakan soal penggunaan nuklir untuk menyerang Gaza. Untungnya Rusia tidak tinggal diam dan balik mengecam Israel. Lalu benarkah Rusia juga sudah menyiapkan nuklir untuk menyerang Israel? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Serangan Israel ke Gaza sudah menyebabkan banyak kerugian. Bangunan hancur lebur. Begitu juga belasan ribu warga sipil sudah menjadi korban. Peristiwa ini pun mengundang banyak simpati dunia, salah satunya Rusia. Sejak awal serangan Israel ke Palestina, Vladimir Putin secara tegas membela Palestina sekaligus mengutuk tindakan brutal Israel kepada warga Gaza. Berbagai upaya sudah dilakukan Rusia untuk menyelamatkan warga sipil dari serangan. Salah satunya adalah bersedia menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Hamas. Sayangnya niat baik itu ditentang oleh Benyamin Netanyahu. Pasukannya tak akan berhenti sebelum menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Karena opsi sebagai mediator ditolak, Putin dan Rusia pun kini fokus mendukung Palestina. Salah satu dukungan paling berarti untuk warga Palestina adalah soal pembentukan negara. Dalam berbagai pidatonya, Putin menyampaikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat dengan ibu kota Yerusalem. Menurut Putin, pembentukan negara Palestina adalah solusi konkret yang bisa menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya. Jika Amerika berada di belakang Israel, Rusia juga siap mendukung Palestina. Di tengah negara-negara Barat dan Israel yang mengklaim Hamas sebagai teroris, Putin memiliki pendapat berbeda. Menurutnya Hamas bukanlah teroris, tapi sebuah gerakan pembebasan rakyat Palestina. Keberpihakan Putin kepada Hamas pun disambut baik oleh Hamas sendiri. Bahkan mereka sudah melakukan pertemuan bersama di Moskow pada akhir Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, Putin secara langsung menyatakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Sobat Sumber Belajar, Putin ternyata tak tanggung-tanggung dalam mendukung Palestina. Rusia siap berhadapan dengan Israel jika wacana soal penyerangan nuklir benar-benar dilakukan. Menteri Israel Amichai Eliyahu mengklaim kalau penggunaan senjata nuklir menjadi salah satu opsi untuk tindakan militer berkelanjutan di Gaza. Penggunaan nuklir menjadi opsi karena Eliyahu merasa tidak puas dengan kerja militer Israel di Gaza. Keinginan Eliyahu itu disampaikan dalam sebuah wawancara radio pada 4 November 2023 lalu. Eliyahu memang diketahui sebagai penentang kuat Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan. Baginya itu adalah hal yang mustahil. Eliyahu bahkan tak setuju dengan adanya bantuan kepada warga Gaza yang terdampak serangan. Ia bahkan menuduh semua warga Gaza terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada awal Oktober lalu. Menurutnya tak ada warga Gaza yang pantas hidup. Anggota parlemen Israel Revita Teli Gottlieb juga mendukung Israel menggunakan senjata kiamat untuk menyerang Hamas. Senjata kiamat yang dimaksud adalah rudal Jericho yang merupakan keluarga rudal balistik pertama yang dikembangkan Israel tahun 1960-an. Ia ingin para tentara negaranya meluluh lantahkan Gaza tanpa ampun dan tanpa rasa takut walaupun dikecam sana-sini oleh banyak negara. Penghancuran Gaza dan Hamas juga seolah diamini oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dia membebaskan tentara negaranya untuk melakukan apa saja dalam menghadapi Hamas. Ia tak akan memberi ampun kepada para teroris.
Pernyataan Eliyahu soal senjata nuklir menegaskan bahwa Israel memiliki persediaan senjata tersebut. Sebelumnya Israel tak mengakui secara terbuka kepemilikannya terhadap senjata nuklir. Tapi dengan adanya pernyataan Eliyahu menegaskan bahwa Israel terbukti memiliki senjata mematikan. Terkait pernyataan Eliyahu, Rusia langsung mempertanyakan peran Badan Energi Atom Internasional dan Inspektur Nuklir Internasional karena penggunaan senjata mematikan tersebut dilarang. Rusia juga mengecam pernyataan tersebut karena mengecam semua warga Palestina yang ada di Gaza. Maria Zakharova menegaskan bahwa tak ada pembenaran atas pernyataan tersebut dan tak mungkin ada. Rusia menilai keberanian para pejabat Israel mengeluarkan pernyataan soal penghancuran Gaza dengan senjata nuklir karena adanya dukungan tak terbatas negara-negara barat kepada mereka, terutama Amerika Serikat. Iran juga dengan cepat memberikan respon keras terhadap pernyataan Yahu. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian meminta Dewan Keamanan PBB dan Badan Tenaga Atom Internasional mengambil langkah cepat dalam menangani masalah tersebut. Kemarahan banyak negara terhadap pernyataan Eliyahu didasari oleh perspektif hukum internasional yang melarang penggunaan dan pengecaman dengan senjata nuklir. Sobat Sumber Belajar, jika Israel betul-betul serius dengan pernyataannya, bukan tak mungkin Rusia akan bergerak meratakan Israel. Apalagi baru-baru ini Rusia melakukan uji coba peluncuran nuklir yang bikin negara-negara barat ketar-ketir. Sebenarnya uji coba ini dilakukan sebagai upaya mencegah dukungan militer barat ke Ukraina, tapi mungkin saja digunakan ketika Israel melancarkan serangan nuklir ke Gaza. Apalagi Putin dengan tegas sudah menyatakan dukungannya kepada Palestina dan Hamas. Pernyataan Eliyahu ternyata tak hanya direspon oleh negara-negara lain. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung membuka suara. Dalam pernyataannya di kantor Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu mengatakan pernyataan Eliyahu tak didasarkan pada kenyataan. Israel dan IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tak bersalah. Bahkan sekutu Israel sekaligus rival Rusia, Amerika Serikat juga mengecam pernyataan Eliyahu lewat wakil juru bicara Departemen Luar Negerinya. Baden Patel mengimbau agar semua harus mampu menahan diri dari ujaran kebencian. Karena pernyataannya sendiri, Eliyahu pun diskors dari pertemuan pemerintah untuk sementara waktu. Sobat Sumber Belajar, pernyataan Menteri Israel soal penyerangan nuklir ke Gaza menuai banyak kecaman baik dari Rusia, Iran, sampai negara-negara Arab. Negara-negara pendukung Palestina tentu tak akan diam jika Gaza dibombardir. Apalagi Rusia dan Iran yang memang dikenal punya senjata nuklir yang ditakuti banyak negara. Semoga dengan dukungan Putin dan negara-negara lain bisa menyelamatkan warga Palestina dan segera memerdekakan mereka. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.